akan selalu dilibatkan teman-teman ya semuanya, insyaallah tabarakallah. Sampai sini huruf shad. Huruf shad. Teman-teman paham? Paham? Sekali lagi huruf shad ialah huruf isti'la. Huruf isti'la artinya, coba huruf isti'la tadinya apa teman-teman? Huruf isti'la artinya ada yang tahu. Siapa yang menyimak dia pasti akan tahu dan paham. Huruf isti'la, apa itu huruf isti'la? Apa itu huruf isti'la? Apa itu huruf isti'la? Tebal. Oke, tebal. Pintar, Masya Allah. Oke. Siapa yang tahu makharijul huruf shad ada di mana? Makharijul huruf shad ada di mana? Huruf shad. Oke. Makharijul huruf shad. Coba ada yang tahu di sini huruf shad ada di mana? Huruf shad ada di ayo yang lengkap. Ujung lidah apa tuh? Tadi dijelasin ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah teman-teman semuanya. Jadinya dibacanya sod, bukan sod. Ingat ya teman-teman, bukan sod. Kadang kita kalau belum belajar, kadang kalau belum tahu makharijul huruf sod, yang penting kita sod aja gitu ya. Akhirnya monyong gitu, mencucu. Soif, no. Siroh, no. Yang benar adalah kita harus tahu dulu makharijul hurufnya di mana. Oh, jadi begitu ya huruf shad, berarti huruf shad ini di ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Kita rasa soif, sod. Oke, teman-teman semuanya paham di sini? Paham semuanya? Pahim tuh, teman-teman. Fahimna. Kalau ibu jawab fahimtum, kalian jawab fahimna bu. Seperti itu ya teman-teman. Semuanya Masya Allah. Khairan. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua di sini. Semangat belajar. Masih semangat kita belajarnya. Kita masuk ke huruf do. Kita masuk ke huruf do. Huruf do berarti huruf tipis apa tebal? Huruf do berarti tipis apa tebal? Huruf do 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 tebal. Pintar, Masya Allah, jazakallahu khairan. Huruf do dibaca tebal, yaitu isti'la. Oke? Do, huruf do. Makharijul huruf do ada di mana? Makharijul huruf do ada di mana? Huruf do, makharijul hurufnya ada di mana? Huruf do, makharijul hurufnya ada di mana? Oke. Iya, dia memang di bagian lidah. Tapi apa coba? Penjelasannya yang panjang, yang lengkap. Memang dia termasuk huruf-huruf lidah, huruf do bagian lidah. Tapi apa coba? Apa dia di ujung lidah, apa di pangkal lidah, apa di tengah-tengah lidah, begitu, apa di sisi gitu. Ayo kalian harus tahu. Ada di mana? Do ada di mana? Ada di bo, sisi lidah bertemu geraham atas. Iya, bentar. Di sisi lidah bertemu geraham atas. Oke? Sisi lidah bertemu geraham atas. Jadi gimana? Coba kita praktekkan. Sisi lidah bertemu geraham atas. Coba. Sisi ini
sisi ya, sisi itu ini ya teman-teman ya. Sisi itu ini. Ini lidah nih. Ini sisi ya teman-teman ya. Sisi dipenuhkan, bertemu geraham atas. Bo, gitu. Contohnya, kita langsung aja ke contohnya. Contoh aja ke contohnya, ke surah Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Contohnya lagi huruf dha. Huruf dha. Jadi dia tebal ya, nggak mencucu juga ya teman-teman ya. Contohnya ada di, terima kasih Kak Enigma ya. Ada yang bisa ngasih contoh, ada di surah apa? Coba bisa teman-teman semuanya. Kok ada yang bunyi-bunyi aneh gitu ya guys ya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dipenuhkan, sisinya dipenuhkan. Bu, kok ibu manyang gitu, kok ibu mentutu gitu? Karena dia hurufnya dhammah, berharokat dhammah. Yang boleh mentutu itu yang boleh mentutu itu yaitu huruf waw dan dhammah ya, huruf-huruf bibir dan huruf-huruf dhammah ya. Kalau dhammah memang harus ditutukan gitu. Kayak contoh seperti ini, huruf dha tadi seperti ini contohnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke teman-teman semuanya? Bukan wala yahuddu, no. Dia huruf tebal, huruf isti'la. Karena dia dibaca tebal, jadi sisinya itu dipenuhkan. Wala yahuddu ala. Jadi agar kita bisa membedakan mana yang tebal dan mana yang tipis. Kalau wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu, ini huruf dha apa huruf dal. Jadi seperti itu kan, orang pasti ngira ini dha apa dal teman-teman gitu. Tapi kalau ketika kita membacanya fasih, makharij hurufnya kita tepat cara pengucapannya, maka wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh, bu berarti do, iya teman-teman ya. Do, du. Oh, jadi huruf do. Jadi orang walaupun nggak lihat Al-Quran, tapi kalau misalnya kita bacanya fasih, maka yang terdengar pun juga dia akan tahu. Dia akan tahu, oh ini huruf ini, oh dia ini huruf ini, gitu ya. Itu gunanya kita memfasihkan Al-Quran. Jadi biar orang tuh nggak salah tangkap juga gitu, nggak salah paham dan nggak salah tangkap gitu kan. Karena kalau salah huruf itu akan menimbulkan apa teman-teman? Kalau salah huruf akan menimbulkan arti yang salah, arti yang salah. Karena huruf do jadi dibaca dal, jadi artinya mengandung salah. Misalnya a dibaca i, jadinya artinya pun jadi salah gitu teman-teman semuanya. Jadi makanya kita harus bisa dan harus benar-benar perhatikan teman-teman semuanya. Sekali lagi, huruf do makharijul hurufnya ada di mana? Huruf do makharijul hurufnya ada di mana? Makharijul huruf do, ayo baru aja dijelasin huruf do ada di mana. Makharijul huruf do ada di mana? Coba. Makharijul huruf do ada di sisi lidah bertemu geraham atas. Dibacanya apa? Tebal apa tipis dibacanya?
Dibacanya tebal apa? Tipis. Dibacanya tebal, yaitu isti'la gitu ya, huruf isti'la. Oke, teman-teman semuanya paham? Fahimtum? TPA TPA Hidayah TikTok. Fahimna. Masya Allah, barakallah. Kalau paham. Kita masuk ke huruf isti'la selanjutnya. Khusadal. Oh, ada huruf gha. Ghawiru. Oke, kemarin kita juga sudah belajar makharijul huruf. Makharijul huruf gha ada di mana? Makharijul huruf gha ada di mana? Ayo. Gha ini temannya ini loh. Dia satu rumah sama huruf kha. Ayo, di mana tadi? Makharijul huruf gha ada di tenggorokan. Betul sekali, ada di tenggorokan. Tapi tenggorokan bagian apa tuh? Tengah, pangkal, ujung. Ayo, tenggorokan bagian apa? Tenggorokan bagian ada yang jawab pangkal, ada yang jawab ujung. Ayo, masih inget nggak? Ada di atas katanya. Ada di ujung. Pintar, ada di ujung. Ada di pangkal tenggorokan. Dibacanya tebal, yaitu huruf isti'la. Dibacanya tebal, pangkal, ujung tenggorokan. Ya, ujung tenggorokan. Contoh huruf gha. Oke, kita cari contoh huruf gha. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita contohnya di Al-Fatihah ya, ada di Al-Fatihah. Ghairil maghdubi ya, ghairil maghdubi. Bu, kenapa bacanya enggak mau? Ada yang tahu? Ghairil maghdubi alaihim. Oke. Ada yang tahu kenapa, Bu? Bu, kenapa enggak bukan mau tapi mau? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kalau belum tahu, Ibu kasih tahu nih. Ada yang tahu kenapa? Karena huruf gha bertemu huruf bal. Nah. Bu, kenapa? Anak-anak kenapa? Oh, dibacanya ghairil maghdu, bukan ghairil maghdu. Kenapa? Yang benar maghdu. Kenapa? Idgham. Karena tebal, Bu. Karena mimnya tipis. Pintar, karena mimnya MDG 10 tadi yang jawab tipis mimnya. Karena mimnya tipis. Makanya dibaca mau, bukan mau, tapi mau. Oke, teman-teman? Gitu. Ketika huruf tipis ketemu huruf tebal, jadi huruf mimnya itu tidak boleh ikut. Nih, Ibu jelasin sekali lagi di sini. Mau, bu, gitu ya. Ini kan mau, bu, gitu kan? Kelihatan ya? Mau. Huruf ma ini tipis. Huruf ma tipis, bukan huruf isti'la. Huruf gha baru huruf isti'la. Jadi ini tipis, ini tebal. Ini tipis, ini tebal. Berarti bacanya mau. Berarti bacanya mau. Jadi di Al-Fatihahnya, mulai dari sekarang Al-Fatihahnya dibenerin. Jangan lagi ada yang bilang
Jangan lagi ada yang bilang maghdu. No. Maghdu gitu. Apalagi magdu. No. Huruf gha itu bukan huruf qalqalah. Huruf gha itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada yang tahu? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi tidak ada huruf gha di sana. Tapi kenapa banyak orang ketika membaca Al-Fatihah banyak yang memantul ghairil maghdu. No, salah. Berarti salah, teman-teman. Kalau ada yang baca seperti itu ya, salah ya. Ingetin ya teman-temannya, saudaranya, kalau misalnya ada yang baca masih masih mantul-mantul tuh huruf gha-nya. Maghdu. No. Maghdu. No. Yang benar adalah maghdu. Jadi huruf gha matinya itu ditahan, jangan sampai dia memantul, taruhkan dia, tempatkan huruf gha itu di ujung tenggorokan, tempatkan. Nah, gha bukan goi, tapi ghairil. Karena posisinya bukan di bibir tapi di ujung tenggorokan, bukan di bibir, di ujung tenggorokan. Jadi bacanya bukan gha, tapi ghairil. Gimana ketemu huruf gha mati? Maghdu. Ya, bukan maghdu. No, magdu. Ya, teman-teman ya. Karena gha bukan qalqalah, teman-teman. Oke? Ingat ya, sekali lagi tadi ketika di Al-Fatihah ketemu huruf tipis dan tebal, maka dibacanya bukan maghdu, tapi maghdu. Oke, semuanya paham sampai sini? Aku yakin paham, cuman tadi prakteknya tadi pasti memang agak sulit, membutuhkan waktu. Tapi tenang aja, kita akan terus dibahas dan akan selalu dicontohkan teman-teman semuanya ya. Fahimtum semuanya? Paham Bu? Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita ulang. Huruf gha, makharijul hurufnya ada di mana? Huruf gha. Ayo, huruf gha makharijul hurufnya ada di mana nih yang typing? Ada di makharijul huruf gha, ada di ujung tenggorokan. Pintar. Dibacanya tebal, yaitu syiddah. Jadi sifatnya tebal. Atau isti'la, teman-teman semuanya ya. Insyaallah, tabarakallah. Kalau udah paham, kita lanjut ke berikutnya. Huruf to ya. Berarti yang si pemikul masih temuan balainya. Ujung lidah huruf to. To ini satu rumah sama ta sama da. Huruf to, makharijul huruf to ini satu rumah sama ta sama da. Ta sama da. Da. Ada yang tahu? Da. Ayo, huruf to berarti di mana? Huruf to ada di mana? Ujung lidah bertemu. Oke, pintar. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ujung lidah bertemulah dengan gusi atas. Oke. Ujung lidah bertemu gusi atas.
ujung lidah bertemu gusi atas. Masya Allah pintar. Ujung lidah bertemu gusi atas. Apa sifatnya? Sifatul hurufnya apa ini? Ayo, huruf to sifatul hurufnya apa? Ayo, sifatul huruf to apa teman-teman? Tebal, isti'la, pintar. Masya Allah, tangan untuk kita semua. Makharijul huruf to ada di makharijul huruf to ada di ujung lidah bertemu gusi atas. Sifatnya yaitu isti'la yang artinya dibaca tebal, dibaca tebal. Oke, teman-teman semua. Contohnya, kita kasih contoh huruf to. Kita cari contoh al-ma'un di surah al-ma'un, teman-teman. Di surah al-ma'un ada wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada lagi contohnya di surah. Ayo, ada yang tahu ngasih contoh? Bisa nih kalian cari contoh masing-masing di rumah. Bisa banget ya teman-teman semuanya. Kita cari contoh ke surah An-Naba lagi, yang paling populer surahnya di An-Naba. Surah An-Naba, ayo di surat An-Naba huruf to ada di mana? Ada di ayat keberapa? Ada ayat berapa? Ya, lil-taghina ma'aba, lil-taghina ma'aba, lil-taghina ma'aba. Ihdina siratal ihdina siratal mustaqim. Bu, kenapa enggak tol? Ihdina siratal. Kenapa? Karena lam itu bukan di mulut. Jadi ihdina siratal gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Tol, bukan ihdinas siratal. Ihdinas siratal biasa kayak tak, jangan ya, jangan sampai ketukar. Ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi contohnya. Mari kita cari contohnya lagi, teman-teman. Kita harus banyakin contohnya ini. Ya, kita harus banyakin contohnya. Kita harus banyakin contohnya. Makan di jalanan belakang. Kalau dikasih makan bimusaytir, bukan bimusaytir, ya, bukan bimusaytir, tapi bimusaytir, ya. To, walaupun dia kasroh tetap harus tebal, jadi tir, ya, bimusaytir, ya, bukan bimusaytir, tapi bimusaytir. Oke, dia tetap harus tebal. Oke, dia harus tebal. Sekali lagi huruf to, makharijul huruf to ada di mana? Makharijul huruf to ada di ujung lidah, ada di ujung lidah bertemu gusi atas. Sifatnya apa? Sifatnya yaitu sifatul huruf to yaitu isti'la. Oke, teman-teman semuanya di sini paham? Fahimtum teman-teman?
Fahimtum? 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 Fahimna. Oke. Masalahnya jauh. Kata Imam Jazari di kitab Matan Jazari. Dengarkan kan? Kami waktu itu Di dalam kitab Matan Jazari berkata, berkata apa yo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kata Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazari, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Sifat syiddah apa namanya? Fahasyahu kok fahasyahu sih? Khussah wa sab'u unwin khussah dawtin kid. Katanya seperti ini kata Imam Jazari di dalam Matan Jazari. Dan ada 7 huruf yang tebal. Ada huruf apa nih? Hanya nasi nih anak keluarga agak jauh tuh pada angkot berambil tuh. Dan kami ajak masuk tuh kami nyarap udah bagian tuh sampai tuh sana. Udah nyarap kiri kan udah lapar keluar bosan. Huruf shad, dad, ta, dha merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq, yakni lidah terangkat. Itbaq itu adalah lidah terangkat, yakni lidah terangkat sangat tinggi hingga seolah-olah apa? Sehingga seolah-olah menempel ke langit-langit dan tidak menyisakan ruang di antara lidah dengan langit-langit, merupakan lawan dari sifat infitah. Oke teman-teman. Jadi kata Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazari dikatakan huruf isti'ala itu adalah huruf yang apa? Huruf yang terangkat, teman-teman ya. Jadi huruf-huruf yang terangkat gitu. Jadi bukan huruf yang berdialek o, bukan huruf yang berdialek o. Sekali lagi kayak misalnya soif, no. Soif, no. Tapi kayak tadi soif gitu. Seakan-akan dia pangkal lidahnya terangkat. Soif. Seperti itu ya teman-teman ya. Fahimtum teman-teman. Fahimtum semuanya anak-anakku. Fahimna. Masya Allah. Terima kasih ya kalau sudah paham. Kita tepuk tangan dulu dong untuk semua. Terima kasih teman-teman sudah semangat belajarnya. Masya Allah. Terima kasih jazakumullah. Kita kembali lagi ke huruf qaf. Huruf qaf. Kemarin huruf qaf, makharijul huruf qaf. Makharijul huruf qaf ada di mana? Makharijul huruf qaf ada di mana? Makharijul huruf qaf ada di mana coba? Ada di bagian lidah. Ayo pangkal pintar pangkal lidah. Oke. Ada di pangkal lidah. Pangkal lidah sedikit ke belakang. Qaf pangkal lidah. Kami ini sedikit ke belakang. Sedikit ke belakang. Oke, pangkal lidah sedikit ke belakang. Pangkal tuh ini ya teman-teman ya. Pangkal tuh ini. Ini pangkal tuh ini ya. Ini pangkal ini. Jadi ko sama ka hampir beda cara penempatannya teman-teman ya. Tapi dia membedakannya. Kalau huruf qaf pangkal lidah sedikit ke belakang. Kalau huruf kaf pangkal lidah sedikit ke depan. Yang sekarang kita bahas adalah huruf isti'la, yaitu huruf qaf, yaitu huruf qaf, bukan ko, tapi ko. Oke? Ko pangkal lidah, bukan di pangkal bibir. Ko, no. Tapi ko. Oke, teman-teman ya. Semuanya pangkal lidah sedikit
ke belakang. Contohnya seperti apa ya? Contoh huruf qaf. Kul, bukan kul, tapi kul, karena dia pangkal lidah sedikit dibelakangkan. Jadi kul bukan kul. Kalau kul itu huruf kaf, ya. Sedangkan ini huruf qaf. Jadi pangkal lidah dibelakangkan. Kul, itu ya teman-teman ya. Coba jelaskan arti huruf isti'la itu. Ya tebal. Kita kan sudah dari tadi Kak dibilangin beberapa kali ya. Isti'la itu tebal. Isti'la itu tebal, dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Adanya pangkal lidah yang terangkat. Teman-teman. Adanya pangkal lidah. Kenapa dia seperti pangkal lidah yang terangkat? Karena dia termasuk huruf itbaq. Kata siapa? Kata Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazari. Seperti itu ya Kak ya. Oke teman-teman, kita masih ke huruf qaf. Teman-teman, kita masih ke huruf qaf. Contohnya teman-teman, contohnya apa teman-teman? Contoh huruf qaf mana ya? Contoh huruf qaf ya. Oke, kita cari contohnya teman-teman. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Enigmanya soleh katanya. Iya, enigmanya insaf ya. Maqabir, bukan makobir, bukan mako, tapi mako. Tidak boleh mentutu, tidak boleh monyong teman-teman ya. Tapi dia di bagian pangkal lidah sedikit ke belakang teman-teman. Jadi tidak boleh makobir, saking fasihnya gitu ya, saking pengen fasihnya gitu. Jadi mako gitu, semuanya maju bibirnya. Mako gitu ya, mako. Kalau ada yang baca lagi seperti itu mako, langsung ikat aja ininya, langsung ikat aja mako gitu. Yang benar itu adalah maqadir. Jadi pangkal lidahnya aja yang sedikit, pangkal lidahnya yang terangkat teman-teman ya. Seperti itu ya, gitu. Contoh lagi ya teman-teman ya. Huruf qaf. Contoh lagi ada di wa akhrajatil ardu athqalaha, bukan no athqo, tapi athqalaha ya, athqalaha. Oke teman-teman semuanya. Al-qari'ah, mal-qari'ah, bukan al-qari'ah, mal-qari'ah. No. Tapi makharijul hurufnya apa tadi? Pangkal lidah sedikit ke belakang. Berarti yang bermain ada di pangkal lidah, bukan di bibir. Ingat ya. Jadi al-qari'ah, mal-qari'ah. Oke teman-teman semuanya. Wa ma adraka mal-qari'ah. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Oke semuanya. Kalau kolah gimana? Uko. Tetap di pangkal tenggorokan dia, bukan bukan di sini, bukan malah maju dia. La uqsimu. No. Tapi dia di dalam. La uqsimu biyaumil. La uqsimu. Oke, teman-teman ya. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Bukan ainal yakin, tapi
ainal yaqin. Di pangkal tenggorokan sedikit ke belakang. Oke, teman-teman. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Yaqin. Oke, teman-teman semuanya. Bukan yakin, tapi yaqin. Tebal, dibacanya tebal, yaitu isti'la. Sifatnya yaitu huruf isti'la yang artinya tebal, Fahimtum? Teman-teman, fahimtum semuanya? Fahimtum, teman-teman? Fahimtum? Fahimna, masyaallah. Fahimna. Sekarang kita masuk ke huruf lo. Huruf zo ini dia satu rumah sama za. Sama sa. Ya. Huruf lo ini satu rumah sama huruf za sama sa. Ada yang tahu? Berarti huruf lo ini makharijul hurufnya ada di mana? Ayo, makharijul hurufnya ada di mana? Ayo, ada di mana? Ada yang benar tuh. Ujung lidah bertemu gigi depan atas. Ujung lidah bertemu gigi depan atas. Ujung lidah bertemu gigi depan atas. Makharijul huruf lo. Jadi gimana? Ujung lidah. Dirasa ujung lidah kalian di mana? Bertemu gigi depan atas. Di mana gigi depan atasnya? Langsung kita praktekkan. Lo. Bukan the, ya. Lo. Dia tebal. Sifatnya yaitu isti'la. Ya, teman-teman. Sifatnya yaitu hurufnya yaitu isti'la. Jadi dibacanya tebal huruf lo. Makharijul huruf lo tadi ada di ujung lidah bertemu gigi depan atas. Contohnya apa, Bu? Coba contohkan, Bu. Seperti apa huruf lo di dalam ayat Al-Qur'an? Oke, mari kita cari contohnya. Siapa itu ya? Langsung di sana siapa ya? Hah? Ai, bukan hanya sana. Ay, jangan di sini, Mak. Aku udah ngajar, Mak. Di L saja, Mak. Allah. Ada yang cari contohnya nggak di surah An-Naba ya? Aduh, ada tamu lagi, guys. Apa di ruang tamu lagi ada tamu? Gimana nih? Iya, huruf isti'la ada 7, benar teman-teman. Huruf isti'la ada 7. Disingkat menjadi khussah, dal, tin, kil. Oke, teman-teman ya. Biar kalian mudah ngapalnya jadi satu kalimat menjadi khussah. Khussah, dal, tin, kil. Oke. Biar cepat ngapalnya ya sebenarnya. Sekarang kita huruf lo. Coba kita cari huruf lo, teman-teman di sini. Coba kita cari huruf lo ya. Anakku ya, huruf lo. Ayo, dari surah apa ya huruf lo? Huruf lo-nya.
Banyak banget iklan ya, lihat tuh ponakan aku guys. Nyetel musik dia kenceng banget lagi. Ala yadhunnu yadhun ala yadhunnu ya, ala yadhunnu. Oke teman-teman, liyaumin azim. Lagi contohnya kita cari lagi contohnya teman-teman semua. Minal zalimin. Ada yang ini aku pernah denger nih, anak-anak nih atau ibu-ibu masih sering denger nih, ketika membaca huruf wa itu seperti huruf zo. Minaz zalimin. No ya. Minaz zalimin, bukan, salah. Tapi yang benar adalah kharijul hurufnya di mana tadi? Huruf wa ada di ujung lidah bertemu gigi depan atas gitu. Tadi berarti dia di ujung lidah teman-teman ya, di ujung lidah bertemu gigi gitu. Kalau minaz zalimin dia enggak seperti itu. Minaz zalimin bukan minaz zalimin. No ya, minaz zalimin, salah. Kalau sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang masih baca seperti itu, mulai hari ini, mulai malam ini, marilah kita benahi dan kita betulkan huruf wa, bukan zo tapi wo, bukan zo tapi wo. Oke teman-teman ya, minal zalimin, bukan zalimin. Oke teman semuanya. Oke, paham tuh semuanya. Mana suaranya? TPA Hidayah TikTok. Paham tuh? Pahimna, Masya Allah. Pahimna teman-teman semuanya. Oke, selesailah sudah di pembahasan huruf isti'la teman-temanku. Berarti selain huruf itu berarti dia termasuk huruf istifal, ya. Apa itu huruf istifal? Apa yo? Lidah adanya tipis, iya betul, pinter. Jadi lidahnya turun gitu ya. Kalau tadi huruf isti'la itu karena dinamakan dia pangkal lidahnya terangkat, jadi gitu ya. Karena Imam Jazari di dalam kitab Matan Jazari gitu. Kenapa? Karena dia merupakan huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq, yaitu lidah terangkat, yakni lidah terangkat sangat tinggi, katanya seperti itu teman-teman. Berarti kalau istifal kebalikannya. Jadi kalau istifal itu kebalikannya. Istifal itu tipis, lidahnya tidak terangkat lidahnya gitu ya teman-teman. Lidahnya turun, tidak terangkat. Namanya istifal. Oke. Nah, kita masuk ke sifatul huruf yang dinamakan iltibaq. Nah, ini masih berkaitan nih teman-teman. Masih berkaitan iltibaq. Masih berkaitan teman-teman gitu. Masih berkaitan gitu.
Masih berkaitan dengan huruf isti'la berarti. Masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan huruf isti'la gitu. Isti'lanya aku hapus ya teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Terima kasih. Oke. Kita hapus. Kita masuk ke itbaq. Sifatul huruf itbaq. Oke? Bentar ya. Kita hapus dulu ya. Jangan lupa absen-absen dulu ya. Terima kasih Enigma. Enigmanya lagi insaf ya. Bukan kaleng-kaleng loh. Bukan kaleng-kaleng, ini santri Hidayah TikTok ini bukan kaleng-kaleng, ini muridnya ini. Enigma pun jadi murid, udah jadi daftar jadi murid Hidayah TikTok ini ya. Ada dua enigma loh. Ada dua enigma nih. Absen Bu, siap. Absen dulu anak-anak, siapa yang hadir malam ini? Ayo, yang tidak hadir siapa? Yang tadi yang dengar siapa aja nih? Kalau yang nggak dengar nanti MBG-nya dikurangin ya. MBG-nya dikurangin. Itbaq. Bener, al-itbaq. Oke, seperti itu ya. Al-itbaq. Oke. Ada yang tahu nggak huruf itbaq ada berapa? Huruf itbaq ada berapa? Huruf al-itbaq ada berapa? Teman-teman semua. Ini dikit loh, hurufnya dikit. Cuman ada beberapa aja. Ya Allah Ki, pusing kali loh ponakanku ini. Menguji kesabaran ya. Kenapa lagi deket sini? Ada berapa pintar? Banyak yang bilang 4. Betul pintar. Ada 4. Hurufnya ada 4. Kelihatan nggak? Hurufnya ada 4 ya. Hurufnya ada 4. Ada so, do, to, lo. Ini dia hurufnya ya. Ada 4. To, so, do, to, lo. So, do, to, lo. Apa arti itbaq? Ada yang tahu nggak? Artinya al-itbaq kok? Ada yang tahu? Arti al-itbaq? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Artinya al-itbaq. Yang sudah pernah belajar pasti tahu al-itbaq. Yaitu lidah lengket dengan langit, teman-teman. Oke? Hurufnya ada huruf so, do, to, zo, atau terangkat ya teman-teman ya. Ada terangkat. Nah, semua huruf 4 ini dibacanya tipis apa tebal? Ada yang tahu? Tidak.
Semua 4 huruf al-itbaq ini dibacanya tipis apa tebal? Dibacanya tipis apa tebal? Hayo hayo hayo. Dibacanya tipis apa tebal? Huruf 4 ini, ayo. Ada, masya Allah, tabarakallah, udah pada pintar semua. Dibacanya tebal, dibacanya tebal. Oke, karena huruf al-itbaq ini dia selain sifatnya ada 2 huruf, dia sifatnya memiliki dua sifat ya. Berarti memiliki 2 sifat dia. Dia huruf isti'lah juga iya, juga mempunyai sifat lain yaitu al-itbaq, memiliki 2 sifat ya teman-teman ya. Jadi dia huruf isti'lah dan huruf itbaq juga, masya Allah. Oke teman-teman ya semuanya. Nggak usah dicontohin lagi ya teman-teman ya. Nggak usah dicontohin lagi. Tadi kita udah contohin sod, do, to, wo. Itu nggak usah dicontohin lagi. Tadi sudah kita contohkan. Teman-teman semua. Insyaallah. Tabarakallah. Jadi huruf al-itbaq yaitu apa tadi teman-teman semuanya? Lidah lengket dengan langit-langit. Jadi yang penting pacuannya gimana biar paham dan biar tahu cara pengucapan. Ya rujukannya yaitu kita harus tahu makharijul hurufnya dulu. Berarti kita harus tahu makharijul hurufnya. Kita ulang lagi makharijul hurufnya, nggak apa-apa walaupun udah, biar kita makin paham. Kita bedah lagi, nggak apa-apa satu-satu. Teman-teman masih ingat nggak? Huruf sad tadi, makharijul huruf sad tadi ada di mana? Ini walaupun ada berkali-kali, ada juga yang udah mudah, ada yang juga masih belum nih. Makanya kita harus berkali-kali teman-teman, biar belajar di waktu, belajar sesudah dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau kita sering ulang terus menerus, tidak akan seperti nyanyian tersebut ya. Tenang aja. Yang penting kita mau belajar, oke? Oke, jadi makharijul huruf shad ada di makharijul huruf shad. Huruf shad ada di mana? Maksud makharijul huruf shad? Ujung lidah antara gigi atas. Huruf shad ada di mana huruf shad? Ujung lidah antara gigi atas dan bawah ya. Huruf shad itu antara ujung lidah. Huruf shad itu adalah ujung lidah antara gigi atas dan bawah. Selanjutnya huruf dod atau huruf do. Huruf dod, makharijul huruf dod apa? Makharijul huruf dod. Makharijul huruf dod. Kita merajaah nih. Kita lagi merajaah makharijul huruf. Gitu biar makin terekam di otak. Tadi kayaknya ada yang bener.